Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori kesopanan menurut Brown's definition. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pengertian kesopanan menurut Brown-Levinson menyatakan bahwa kesopanan merupakan sebuah tindakan yang mencegah dan menangani tindak tutur yang mengancam citra diri atau face orang lain maupun diri sendiri. Baik, selanjutnya prinsip kesopanan yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson. Menurut Brown dan Levinson, bersikap santun dan sopan itu terletak pada wajah atau mukanya, baik penutur maupun mitra tutur. Wajah atau muka di sini bukan arti fisik, melainkan public image atau harga diri. Menurut Brown dan Levinson, muka dibagi menjadi dua, yaitu muka positif atau positive face, yang kedua muka negatif atau negative face. Muka positif yaitu muka yang mengacu pada citra diri orang yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya diakui orang sebagai suatu hal yang baik dan menyenangkan. Muka positif terkait dengan nilai solidaritas, keakraban, dan pengakuan. Contohnya, sekarang sudah baikan kan, menunjukkan empati. Kita pasti bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, pasti bisa menunjukkan optimisme. Hati-hati di jalan ya, hati-hati memberikan perhatian. Sekian, untuk muka negatif akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang muka negatif. Muka negatif adalah muka yang mengacu pada citra diri orang yang berkeinginan agar ia dihargai. Dengan jalan penutur membiarkannya bebas melakukan tindakannya atau membiarkannya bebas dari keharusan mengerjakan sesuatu. Artikan contoh tuturan berikut ini. Jangan tidur terlalu malam, nanti bangunnya kesiangan. Tuturan tersebut merupakan tuturan yang tidak santun karena penutur tidak membiarkan mitra tuturnya bebas melakukan apa yang sedang dikerjakannya. Ketidaksantunan tuturan tersebut itu menyangkut muka negatif. Kesantunan yang berkenaan dengan muka negatif dinamakan kesantunan negatif. Menurut Brown dan Levinson pada tahun 1987, strategi kesopanan Bart on record atau strategi langsung tanpa basa-basi. Pada strategi Bart on record, penutur tidak melakukan apapun untuk meminimalisasi ancaman terhadap citra diri penutur. Penutur melakukan tindak tutur secara langsung dan jelas. Di sini saya akan melanjutkan strategi kesopanan 2. Positif politenes, strategi kesopanan positif. Dalam strategi kesopanan positif, penutur memberikan citra diri positif kepada penutur. Brown dan Levinson 1987 101 sampai 103 berpendapat bahwa positif politenes terjadi dalam suatu kelompok atau lingkungan yang berpartisipasinya memiliki tujuan, keinginan, atau latar belakang pengetahuan yang sama. Strategi ini dimunculkan karena penutur ingin menunjukkan kesan baik pada penutur dan menandakan bahwa penutur ingin mempererat hubungan sosialnya dengan penutur melalui keinginan dan pandangan yang sama antara penutur dengan petutur. Baik, di sini saya akan melanjutkan strategi kesopanan yang ketiga, yaitu negative politeness atau strategi kesopanan negatif. Menurut Brown dan Levinson 1987, negative politeness is regressive action addressed to the addressee's negative face. He's want to have his freedom of action unhindered and his attention unimpeded. Yang artinya, kesantunan negatif adalah
tindakan perbaikan yang ditujukan kepada wajah negatif lawan bicara. Keinginannya agar kebebasan bertindaknya tidak terhalang dan perhatiannya tidak terhalang. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa strategi kesopanan negatif merupakan tindakan mencegah atau meminimalisasi ancaman terhadap negatif phase petutur ketika penutur menginginkan sesuatu dari petutur, maka kebebasan dan keinginan petutur akan terbebani atau terganggu. Sama halnya dengan positive politeness, negative politeness juga memiliki beberapa jenis strategi. Terdapat 5 strategi bertutur yang digunakan dalam percakapan, yaitu yang pertama, bertutur dengan terus terang tanpa basa-basi. Yang kedua, bertutur dengan basa-basi, kesantunan positif. Yang ketiga, bertutur dengan basa-basi, kesantunan negatif. Yang keempat, bertutur secara samar-samar. Dan yang terakhir, yang kelima, bertutur di dalam hati atau diam. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari materi strategi kesopanan yang keempat, yaitu off record atau strategi tidak langsung. Penggunaan FTAS dilakukan secara off record bila butuh beberapa cara untuk memahami maksud komunikasi tersebut, karena tindak tutur tersebut akan terkesan ambigu dan penutur pun sulit untuk memahaminya. Strategi ini pada umumnya dilakukan melalui tindak tutur tak langsung, sehingga konteks dan situasi tutur merupakan unsur penting dalam memahami strategi kesopanan ini. Strategi ini direalisasikan dengan cara tersamar dan tidak menggambarkan maksud komunikatif yang jelas. Dengan strategi ini, penutur membawa dirinya keluar dari tindakan dengan membiarkan lawan tutur menginterpretasikan sendiri suatu tindakan. Strategi ini digunakan jika penutur ingin melakukan tindakan mengancam muka namun tidak ingin bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Contoh norma kesopanan. Yang pertama, menghargai sesama maupun yang lebih tua. Yang kedua, tidak meludah di sembarang tempat. Yang ketiga, berusaha tidak menyalah pembicara orang lain. Yang keempat, berpakaian sesuai aturan setempat dan sopan santun. Yang kelima, membantu dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa strategi kesopanan negatif dilakukan oleh penutur karena hendak menjaga muka negatif. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kadar pembatasan dan memperlunak maksud ujaran. Strategi kesopanan negatif yang digunakan penutur meliputi penggunaan ungkapan tidak langsung, penggunaan ungkapan yang penuh berhati-hati. Sedangkan penggunaan strategi kesopanan positif dilakukan untuk menjaga muka positif. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga kedekatan hubungan antara penutur dan mitra tutur sehingga komunikasi dapat berjalan lancar.